ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur bisa menghadiri acara majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan sebelumnya saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya jam 7 sudah hadir di tempat. Tadi malam jam 9 ada pengumuman dari sekolah kalau hari ini harus mengikuti upacara hari jadi Provinsi Jawa Timur. Nah, saya kebetulan pegawai provinsi gitu ya. Seandainya ngomongnya kemarin atau kemarin lusa, saya minta ganti, minta badal gitu. Berhubung ngomongnya tadi malam, cari ganti agak susah. Mau meninggalkan itu juga harus absen dan bikin surat macam-macam. Jadi saya menyempatkan diri untuk absen dulu, tekon dan sebagainya. Jadi sekali lagi atas ketidaknyamanannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Nah, pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi yang terkait dengan khalifah, khilafah, dan intinya adalah tentang kepemimpinan Islam. Saya beri prolog dulu Bapak Ibu sekalian, bahwa akhir-akhir ini muncul beberapa gerakan-gerakan yang menuntut dikembalikannya khilafah Islamiyah. Karena yang khilafah Islamiyah itu adalah satu keharusan. Bahkan saya pernah diajak untuk bergabung dalam beberapa gerakan itu. Materi yang saya sampaikan ini dulu saya rangkum ketika masih S2. Bahwa kekhalifahan Islam yang bentuk mana yang dimaksud. Nah, ini yang akan saya kupas pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata khalifah dan khilafah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu khalafa yakhlufu khalfan. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, fa'ala yaqulu fa'lan. Nah, itu sama. Khalafa yakhlufu khalfan. Masdarnya khalfan wa khilafatan. Khalfan wa khilafah. Jadi khilafah itu adalah masdar dari kata khalafa. Khalafa itu artinya mengganti. Jadi khilafah artinya pergantian. Sebenarnya begitu, itu secara bahasa. Namun secara istilah syar'i, khalifah itu sebenarnya awalnya digunakan oleh umat Islam sebagai kata pengganti Rasulullah. Sehingga Abu Bakar itu ketika diangkat menjadi pemimpin tertinggi dalam Islam disebutlah Khalifatul Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Sebenarnya begitu. Nah, ketika Abu Bakar kemudian menjelang wafat, dia kemudian meminta sahabat untuk menunjuk penggantinya supaya nanti tidak ada masalah. Ditunjuklah pengganti sebelum saya wafat. Ternyata para orang yang bermusyawarah itu tidak sanggup memutuskan siapa yang akan ditunjuk. Hanya dikembalikan kepada Abu Bakar, terserah kamu saja yang menunjuk. Dan Abu Bakar pada waktu itu menjelang kematiannya menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Maka beliau dipanggil, ya khalifati Rasulullah. Khalifah Rasulullah. Penggantinya Nabi.
Seandainya istilah ini terus diteruskan, maka Khalifah Utsman itu harusnya dipanggil ya Khalifati Rasulullah. Seandainya diteruskan nanti Ali ya Khalifati Rasulullah. Namun ada seorang sahabat yang di zaman Umar bin Khattab kemudian dia memanggil ya Amirul Mukminin. Wahai Amir, Amir itu bahasa Arab artinya pemimpin, wahai pemimpinnya orang-orang iman. Umar waktu itu protes, kenapa kamu memanggil saya dengan sesuatu yang tidak pernah dipanggil oleh orang lain? Terus para sahabat bermusyawarah, iya kalau kami disuruh manggil ya Khalifah Rasulullah panjang nanti, kami akan sulit. Apalagi kalau misalnya Khalifah sudah ke-10 kira-kira yang manggil ya Khalifati. Ini mau ngapain orang ini? Maka kami lebih gampang memanggil wahai pemimpinnya orang iman, Amirul Mukminin, karena kami adalah orang iman dan itu adalah pemimpinnya. Hanya disepakati berganti khalifah itu namanya Amir. Jadi Amir itu sebenarnya adalah pemimpin tertinggi dari orang iman. Waktu itu dikatakan khalifah. Itu sebenarnya asal muasal dari kata khalifah. Jadi kalau secara bahasa itu artinya pengganti, tapi secara istilah artinya pemimpin tertinggi umat Islam. Nah, ini juga bisa ditemukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika itu Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Nah, khalifah ini kalau kata ahli tafsir dari Ibnu Abbas, qauman yakhluqu ba'duhum ba'dan qurnan ba'da qurnin. Jadi manusia sebagai khalifah artinya sebagai pengganti. Kenapa? Dia menggantikan generasi ke generasi berikutnya. Ya, kan generasi kita kan berbeda gitu ya. Generasi ada yang mulai generasi 70-an, 80-an, 90-an. Sekarang generasinya Gen Z. Kadang-kadang kita itu, saya itu merasa masih muda. Kadang-kadang tahu-tahu tanya orang sudah nikah, sudah punya anak berapa nama, kelihatan berapa, sudah 40. Bahwa saya ini berarti ya menyadari ternyata saya sudah tua ya gitu. Ternyata saya sudah umur hampir 40 ternyata. Dan mungkin jenengan juga mengalami hal yang sama. Memang sudah nanti ada yang meninggal, nanti diganti generasi berikutnya. Generasi mbah turun ke anak, dulu jadi anak, sekarang jadi bapak, nanti jadi mbah, terus saling mengganti. Ini yang dimaksud Allah, ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di bumi saya akan menjadikan khalifah. Khalifah itu generasi yang saling mengganti. Itu makna pertama. Makna kedua adalah khalifatullahi fi imdai ahkami wa amawamiri. Ya. Dia adalah seseorang yang menggantikan Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah di bumi. Itu yang dimaksud khalifah, menjadi pemimpin di bumi, sehingga dia bisa menguasai hewan, bisa menguasai tumbuhan dan sebagainya. Tidak ada hewan yang memerintah manusia, manusia tetap yang memerintah hewan. Itu adalah makna dari khalifah. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang mengejutkan saya ketika waktu itu saya disuruh menyusun tentang khalifah, pergantian dinasti, dan saya ketika menyusun makalah itu butuh membaca 3 buah buku sejarah peradaban Islam. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa ternyata kerajaan khalifah itu hanya 4. Lebihnya itu kerajaan. Jadi bentuk dalam pemerintahan itu ada yang namanya republik, ada namanya monarki. Republik itu artinya pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat yang dipilih. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang memilih. Ya, yang diwakili oleh ahlul ahdi yang memimpin itu tadi. Sebenarnya gitu. Nah, ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kemudian orang berdebat, orang Ansor kepingin punya pemimpin sendiri, orang Muhajir ingin punya pemimpin sendiri. Artinya Abu Bakar dan Umar menyampaikan hadis Nabi bahwa kekhalifahan ya, yang mengganti Rasulullah sebagai pemimpin itu adalah orang Quraisy. Selama orang Quraisy itu masih ada, maka dia yang berhak. Maka kemudian Umar langsung membaiat Abu Bakar, kau sebagai pengganti khalifah, karena engkau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Bahkan ketika Nabi berhalangan sholat, engkau yang menjadi pengganti imam dalam sholat. Maka kemudian para sahabat sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin terpilih umat Islam pada saat itu. Tadi juga sudah diulas ketika Abu Bakar wafat menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Namun ketika musibah terjadi Bapak Ibu sekalian, seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah, dia orang Persia, kalau sekarang Iran, Persia Iran, yang punya dendam yang sangat besar kepada Umar. Karena di zaman Umar ini pasukan Muslim itu berhasil menaklukkan Persia dan Romawi yang itu adalah kekuatan paling besar di dunia saat itu. Istananya sampai di acak-acak, ditinggal dan sebagainya. Dia dendam, maka dia berpura-pura masuk Islam dan kemudian menyimpan dendam itu. Nah, pada suatu saat dia kemudian menyiapkan pisau, diasah pisau bermangka dua, pisau kayak gini, dan direndam racun selama 7 hari. Dan dia pastikan siapa yang kenanya pasti mati. Maka kemudian ketika sholat subuh, ya, Umar bin Khattab mengimami sholat subuh, dia ditusuk oleh budak Abu Lu'lu'ah ini, kemudian dia pergi. Sahabat yang menghalangi juga terkena sabetan pedang, pisau yang beracun itu, dan meninggal di tempat 12 orang. Yang Umar itu sampai ususnya terburai ketika dia minum susu, maka susunya keluar dari ususnya. Yang dulu kan kedokteran nggak ada sekarang. Oh, dulu sekarang bisa dioperasi, dulu nggak ada yang menyiapkan gitu di ususnya terburai. Tapi beliau masih sempat hidup 3 hari setelah pasca insiden itu. Kemudian dia mengumpulkan sahabat-sahabat untuk bermusyawarah mencari pengganti saya dan meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dikuburkan di samping makam Abu Bakar dan Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat bersepakat untuk menunjuk Abdullah bin Umar, anak sulungnya Umar bin Khattab, sebagai khalifah. Maka Umar mengatakan, tolong keluarkan anak saya dari kekhalifahan. Cukup saya yang menderita, anak saya biar jadi ulama. Akhirnya para sahabat kemudian menunjuk Utsman bin Affan. Jadilah dia khalifah yang ketiga. Ya. Dan Khalifah Utsman bin Affan juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi, Abdullah bin Sabah dan teman-temannya yang pura-pura masuk Islam. Dikepung, dibunuh. Akhirnya dipilih kembali khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ini dipilih, sudah mulai banyak fiksi politik muncul. Ketika itu Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain menolak untuk membaiat Ali. Penolakannya bukan berdasarkan agama, tapi memang berdasarkan ini harusnya diselesaikan dulu masalahnya Utsman. Muawiyah sebagai kerabat dari Utsman bin Affan itu juga tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan karena faktor tidak mengakui Ali. Beliau ketika ditanya oleh para sahabat, apakah Ali enggak? Tidak ada yang bisa membantah bahwa Ali lebih baik daripada saya. Saya tidak menuntut apa-apa, tapi saya menuntut tolong selesaikan dulu permasalahan Utsman ini, baru dibentuk khalifah. Sementara Ali berijtihad, bagaimana bisa saya menyelesaikan kalau saya tidak punya kekuasaan? Saya bukan siapa-siapa, gimana caranya saya menyelesaikan masalah ini? Nah, kemudian pada saat itu terjadilah perang, namanya perang Siffin. Perang antara pasukannya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dalam peperangan itu kemudian sahabat yang juga agung bernama Amr bin As itu kemudian mengangkat Al-Quran, diikatkan di tombak, kemudian
Ya, bukankah ini kitab kita? Ya, kalau kitab kita kenapa kita harus bermusuhan? Kenapa tidak kita bersatu? Akhirnya para sahabat menurunkan pedangnya dan kemudian ditunjuklah tahkim. Nah, proses tahkim ini sebenarnya dibenci oleh beberapa pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ini loh sudah terdesak pasukannya Muawiyah. Kalah, harusnya kita habisi. Kenapa harus menerima usulan tahkim? Kemudian khalifah yang sah Ali kok bukan Muawiyah. Dia tidak punya hak, dia harus dihabisi. Tapi Ali menerima tahkim demi kedamaian umat. Maka saya terima tahkim ini. Maka diutuslah Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As untuk mentahkim. Nah, pasukan yang tadi tidak senang sudah hampir menang kok malah jadi imbang ini. Akhirnya keluar dari pasukannya Ali, mereka membentuk kelompok yang disebut Khawarij. Yang dia menggunakan satu dalil, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Maka mereka menganggap Ali bin Abi Thalib, Amr bin As dan Muawiyah adalah kafir, harus dibunuh. Dan mereka orang-orang Khawarij ini pada akhirnya menyusun satu rencana untuk membunuh semuanya. Dan ternyata Allah Khalifah Ali berhasil dibunuh. Khalifah Ali berhasil dibunuh. Nah, Bapak Ibu hadirin, hati-hati dengan buku-buku pelajaran. Ada buku pelajaran yang disusupi para orientalis. Salah satu kaum orientalis adalah Amr bin As, itu Rasul Munafikin, pemimpinnya orang munafik. Terus Muawiyah adalah pasukan pengkhianat. Di dalam tulisan-tulisan para ulama tidak demikian keterangan bahwa Amr bin As ini sahabat yang agung, Muawiyah sahabat yang agung. Ya, bahkan dalam kalimat tarikh yang ditulis para ulama mengatakan tidak ada orang yang lebih pantas menjadi khalifah selain Muawiyah setelah kematian Ali bin Abi Thalib. Itu pemimpin umat. Jangan sampai kita kemudian mengatakan oh berarti Muawiyah ini politik punya ini. Enggak, bukan seperti itu penjelasan para ulama. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ini terbunuh, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian para sahabat memilih Hasan bin Ali yang menjadi khalifah. Di sisi lain, Muawiyah ini masih punya kelompok sendiri karena dia masih gubernur yang sah. Maka kemudian Hasan bin Ali itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa nanti cucuku ini ya akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Nah, kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Maka tahun itu disebut tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Yang kelompok Ali dan kelompok yang Muawiyah bersatu kembali di bawah kepemimpinan Muawiyah karena luar biasanya Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan. Biar kamu saja yang menjadi khalifah. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat itu kemudian Hasan bin Ali meminta ya kepada Muawiyah, oke, sekarang tahun ini kamu jadi khalifah, tapi setelah kamu wafat kembalikan kekhalifahan seperti zaman Rasulullah. Artinya biarkan dipilih oleh umat, biarkan dipilih oleh umat Islam. Maka kemudian ternyata pada kenyataannya Hasan bin Ali juga mati diracun oleh istrinya sendiri. Yang istrinya ini juga dipengaruhi oleh orang yang munafik. Husain bin Ali juga mati dipenggal kepalanya yang disebut dengan peristiwa Karbala. Dipenggal kepalanya. Ya, karena kekhalifahan waktu itu Islam sudah kaya, Romawi dan Persia sudah hancur, berarti Islam ini berarti itu negara yang satu-satunya yang paling kuat di dunia. Maka ketika sudah kuat, wah ini melihat dunia silau. Dan pemimpin-pemimpin setelah Muawiyah itu sudah bukan golongan sahabat ya. Nah, maka Muawiyah kemudian memutuskan untuk memilih Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah pengganti setelah dia. Ini yang disebut putra mahkota.
Dan Muawiyah mendeklarasikan, I am the first king in Arabia. Saya adalah raja pertama di Arab. Dari kisah ini Bapak Ibu sekalian dapat diketahui bahwa khalifah hanya 4. Muawiyah itu adalah raja, bukan khalifah. Raja yang bergelar khalifah. Sehingga khilafah Islamiyah ala khilafatin nubuwah itu hanya 4 generasi. Setelah Ali bin Abi Thalib dan Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, maka khilafah Islamiyah, khilafah yang tadi kita artikan kepemimpinan Islam, ini sudah berganti dari yang tadinya republik berubah menjadi monarki, kekuasaan raja yang absolut. Begitu pula ketika Yazid wafat, dia menurunkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah bin Yazid, cucunya Muawiyah. Namanya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Dan kemudian turun ke generasi berikutnya yang disebut dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini memerintah Islam, menjadi khilafah Islamiyah, pemimpin Islam itu sebanyak 13 raja. Ya. Dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, kemudian turun ke Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, dan yang nomor 8 itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah orang yang sangat berjasa sangat besar dalam Islam, meskipun pemerintahannya hanya 2 tahun karena dia diracun. Dia sampai sahabat mengakui bahwa tidak ada pemimpinan yang lebih hebat daripada Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sebenarnya bukan putra mahkota. Jadi setelah Muawiyah bin Yazid wafat, diganti Marwan bin Hakam. Ini masih keluarganya Muawiyah tapi bukan anaknya, karena Muawiyah bin Yazid dia punya anak. Kemudian diganti Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam wafat, diganti anaknya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan wafat, ya, dia kemudian menunjuk anaknya Walid bin Abdul Malik. Menunjuk anaknya secara bergantian, Walid bin Abdul Malik, setelah itu Sulaiman bin Abdul Malik, setelah itu Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik. 4 anaknya ini bergantian. Ternyata Sulaiman bin Abdul Malik ini mengingkari perintah ayahnya, ini jangan adik saya dulu. Kayaknya ada orang yang lebih pantas dari khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Itu di luar keluarga kerajaan. Dan dia luar biasa, para sahabat mengakui ini adalah khalifah yang mampu menyamai Khulafaur Rasyidin dalam pemerintahannya. Meskipun dia pemerintah hanya 2 tahun, dia juga mati dibunuh, ya, mati dengan cara diracun. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan dari Abu Bakar dan Umar. Jadi ada anak turunnya Abu Bakar dan Umar yang menikah melahirkan namanya Umar bin Abdul Aziz. Maka para tabi'in memasukkan dia khalifah itu ada 5 katanya karena mereka. Bukan karena zamannya yang berturut-turut 5, ya, bukan karena zamannya, tapi dianggap mirip, ya. Maka khalifah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Ini jauh jaraknya loh itu sekalian, jauh jaraknya. Tapi dianggap mirip dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, hadis yang mendukung ini, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4647, an Safinah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah, ya, kekhalifahan atau pemerintahan nubuwah yang masih dijamin kemurnian, ya, berdasarkan nubuwah kenabian, salah sana hanya terjadi 30 tahun. Ini Nabi masih hidup, dia sudah ngomong, tsumma yu'tillahul mulka man yasha.
lalu Allah akan memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendakinya. Ya, ini Nabi sudah menjelaskan dan hadisnya sahih. Kemudian dalam hadis lain, ya, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini juga sahih, nomor hadis 2226, ya. Qala Safinah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatu fi ummati 30 sanah. Kekhalifahan dalam umat Islam hanya terjadi 30 tahun. Summa mulkun ba'da dzalik. Setelah itu akan berubah jadi kerajaan. Nabi, Bapak Ibu sekalian, sudah menjelaskan ini, sudah memberitahu kepada umat bahwa kekhalifahan itu hanya terjadi selama 30 tahun. Setelah itu adalah kerajaan. Maka ketika Muawiyah mengatakan I am the first king in Arabia, itu hal yang memang sudah diberitahu oleh Nabi bahwa nanti akan berubah menjadi kerajaan. Bedanya kalau khalifah itu ditunjuk oleh umat, kalau kerajaan dia nanti menurunkan menjadi putra mahkota. Sampai sekarang kan, kalau kita tahu di Arab Saudi itu namanya Raja Salman, ya, itu sudah punya putra mahkota namanya Muhammad bin Salman. Terus maka di Arab itu nggak ada republik, semuanya kerajaan-kerajaan. Ya itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Safinah seorang sahabat mengatakan, amsik khilafata Abi Bakar. Coba kamu hitung kekhalifahan Abu Bakar. Abu Bakar memerintah Islam jadi khalifah hanya 2 tahun. Setelah itu beliau wafat. Wa khilafati Umar, dan kekhalifahan Umar memerintah selama 10 tahun. Berarti sudah 12 tahun. Wa khilafata Utsman, dan kekhalifahan Utsman memerintah selama 12 tahun. Berarti 12 tambah 12 jadi 24. Ya, summa qala li amsik khilafata Ali. Coba kamu hitung kekhalifahan Ali. Ali bin Abi Thalib memerintah jadi khalifah selama 6 tahun. 24 tambah 6 30. Persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang mengatakan, ayo kita bangkitkan khilafah Islam, ya, khalifah yang mana? Khalifah yang mana yang mau dibangkitkan? Kalau khalifah Rasulullah nanti akan muncul lagi ketika Imam Mahdi diutus, ketika Dajjal sudah muncul, ketika Nabi Isa sudah diturunkan, itu akan muncul lagi. Jangan tidak perlu repot-repot ingin membuat khalifah itu nanti muncul di akhir zaman atas izin Allah. Dan di baiatnya itu sudah diberitahu, di baiatnya di Mekah sana. Ya. Dan nama dari Imam Mahdi sudah diberitahu nanti. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dia adalah keturunanku, kata Rasulullah. Dia dari bentuk fisiknya mirip dengan aku, akhlaknya mirip dengan saya. Keturunannya Nabi. Kalau repot-repot untuk bikin khalifah itu sudah ada, sudah dijelaskan. Bahkan Nabi sudah menjelaskan nanti Dajjal itu akan muncul. Dia akan ke bagian ini dan mereka bersatu dengan orang Yahudi. Nanti Dajjal yang membunuh Isa Al-Masih di Menara Putih di Palestina sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Terus kita mau bikin khalifah baru yang katanya menghidupkan khilafah nubuwah. Atau kita bikin khilafah seperti zamannya Bani Muawiyah, Bani Umayyah. Kemudian setelah Bani Umayyah, ya, kemudian Bani Umayyah ini dihabisi oleh pasukannya Abdul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Safar. Mereka membentuk khalifah baru namanya Khilafah Bani Abbasiyah yang memerintah Islam selama ratusan tahun. Sampai khalifahnya itu ada 37. Setelah itu hancur mereka, muncul lagi Bani Khalifah Bani Utsmaniyah atau Turki Utsmani atau Ottoman. Itu juga pemerintah sangat lama sampai ke khalifah yang 36 namanya Mehmed IV.
pada tahun 1922 yang pada akhirnya ya digulingkan oleh Kemal Atatürk di Turki sana. Kemudian mereka merubah Islam, bahkan orang jilbaban tak boleh dan sebagainya. Karena Kemal Atatürk ini terkontaminasi paham dari liberal. Sampai Islam pada akhirnya sejak tahun 1926 sudah tidak punya khalifah. Nah, khalifah dari Muawiyah sampai ke Turki Utsmani ini bukan khalifah, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya adalah monarki, kerajaan yang turun-temurun ya untuk memimpin umat Islam. Kerajaan turun-temurun, semua anaknya semua yang menjadi kerajaan. Nanti turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini. Tidak, bukan berdasarkan musyawarah. Tapi ini adalah kerajaan. Apakah kerajaan seperti itu yang ingin kita bangkitkan? Nah, kalau kerajaan seperti itu ingin kita bangkitkan, saya akan mengupas sedikit tentang kerajaan, tidak usah jauh-jauh, yang masih di Bani Umayyah. Bani Umayyah. Ada sebuah hadis, ya. Di sini masih lanjutan hadis yang tadi saya baca. Qala Sa'id qultu lahu, saya berkata kepada mereka, inna Bani Umayyah, saya berkata kepada Safinah, inna Bani Umayyah, sesungguhnya Bani Umayyah yazumuna anna khilafata fihim. Tapi orang-orang Bani Umayyah itu mengaku bahwa mereka itu adalah khalifah, penerus dari Rasulullah, dari khalifah nubuwah. Maka Safinah seorang sahabat mengatakan kadzabu banu Zurqa, mereka berdusta. Ini sahabat yang ngomong. Ya. Hum mulukun min syarril muluk. Mereka adalah raja-raja yang zalim, yang paling jelek. Kalau masih Muawiyah sangat baik, Yazid masih sangat baik. Begitu turun ke bawah, masya Allah, ada satu pasukan panglima perangnya Muslim, panglima perangnya Islam, namanya Hajjaj bin Yusuf. Panglima perang Muslim. Dia membunuh 100.000 orang iman, termasuk para sahabat dibunuh sama dia. Ada namanya sahabat yang anaknya Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair kalau nggak salah namanya. Itu dipenggal kepalanya, di apa namanya, disalib di tiang kurma. Saya tahu siapa yang berani melawan saya begitu. Insyaallah. Hajjaj mengatakan, kalau saya menyuruh kalian lewat pintu A, kok kamu keluar lewat pintu B, halal darahmu. Kejam Bapak Ibu sekalian. Kekhalifahan zaman itu masya Allah kejam. Kalau jangan tahu, terlalu gampang nyawa dihabisi. Bahkan Masjidil Haram dibakar. Bukan. Cerita tentang Masjidil Haram dihancurkan oleh mereka. Kenapa? Abdullah bin Zubair ini membangun Ka'bah mirip seperti apa yang disabdakan Rasulullah. Ka'bahnya Hijr Ismail itu sebenarnya kan adalah bagian dari Ka'bah yang sebenarnya bangunan Ka'bah, namun karena tidak ada dana waktu itu akhirnya dia di luar Ka'bah. Zaman Abdullah bin Zubair diulas supaya itu masuk bagian Ka'bah. Lah, Hajjaj bin Yusuf ini karena memang dapat dalil, singkat ini berarti bikin Ka'bah ini dirusak, dihancur, dibakar orang itu. Kejam. Menjelaskan betapa banyak, bahkan cucu-cucu Rasulullah dibunuh, ya, dipenggal kepalanya. Termasuk Husain kan dipenggal kepalanya, masukkan ke dalam baki, ditutup yang makan, dikirim ke ada satu pemimpin itu kalau di depan teras rumahnya itu orang-orang yang menentang dia dibunuh, terus kepalanya digantung di situ. Kejam Bapak sekalian. Ini Muslim, tapi haus darah. Pertanyaan saya, khalifah yang begitu yang mau dibangkitkan? Ya, karena orang ketika sudah di puncak kekuasaan, kadang-kadang udah lupa saudaranya. Atau orang kayak Tawadu ini, coba kasih dia kekuasaan, perhatikan watak aslinya akan keluar. Kezulimannya akan keluar, bunyinya akan keluar,
Waktu jadi rakyat biasa, wah bagus dia sama kita berteman oke. Begitu sudah di atas, siapa saya? Lupa. Itu terjadi di zaman dulu Bapak sekalian. Maka di sini saya bacakan hadisnya tentang khilafatul nubuwah. Ya. An-Nu'man bin Bashir di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan zaman Ahmad bin Hanbal itu namanya khilafah Bashir. Ada orang yang dia terpengaruh Quran itu makhluk. Ada orang yang tidak mau ditangkap di penjara. Ahmad bin Hanbal itu sampai dicambuk. Bahkan temannya itu sampai kamu tidak mau mengatakan Quran makhluk, kamu dipenggal di depan, terus digantung, tidak boleh dikubur sampai berapa tahun itu. Digantung di depan kerajaan. Ini orang yang kejam Bapak sekalian. Orang ketika sudah menjadi pemimpin monarki absolut itu tidak pandang dulu. Dia sudah tidak memandang mana Quran mana hadis, yang jelas saya adalah raja. Nah, ini saya bacakan hadisnya. Hadis Imam Ahmad ya. An-Nu'man bin Bashir qala kunna qu'udan fil masjid. Kami duduk di masjid ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Bashir rajulan yaqufu haditha. Faja'ahu Tha'labah al-Qushaini faqala ya Bashir Sa'id atahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umarah. Jadi kami bertanya kepada Bashir, apakah kamu hafal hadis Nabi tentang para amir? Para amir artinya para pemimpin-pemimpin Islam. Faqala Hudzaifah ana ahfadhu khutbatahu. Saya hafal khutbahnya Nabi ketika menjelaskan. Fajalasa Abu Sa'labah, maka Abu Sa'labah duduk. Faqala Hudzaifah berkata, para sahabat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwah fikum ma sya'allahu an takuna. Ya. Akan ada kenabian di kalangan kalian, masya Allah, sekehendaknya Allah. Thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'uha. Lalu kenabian itu akan diangkat oleh Allah. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW berarti sudah selesai kenabian. Makanya Nabi itu tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki satu-satunya namanya Ibrahim itu yang dari Yuda. Maria Al-Qibtiyah juga diwafatkan oleh Allah. Kebetulan pada saat wafatnya Ibrahim kemudian terjadi gerhana. Maka para sahabat mengatakan ini karena kematiannya anaknya Nabi. Anaknya Nabi mengatakan gerhana itu adalah ayatnya Allah, bukan karena hidupnya atau matinya seseorang. Nah, maka kemudian kenabian diangkat oleh Allah. Tsumma takunu khilafatu ala minhajin nubuwah. Lalu setelah itu akan ada khalifah atas manhaj kenabian, yaitu yang kita sebut khulafaur rasyidin. Khalifah-khalifah yang dijamin kebenarannya. Nah, fatakunu masyaallah an takuna. Maka ini akan ada sekehendak Allah, kata Rasulullah selama 30 tahun itu tadi. Tsumma yarfa'uha, ya. Lalu Allah akan mengangkatnya idza sya'allahu yarfa'uha, ketika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan 'adlan. Setelah itu akan ada kerajaan. Ya, fa yakunu masyaallahu ayyakun. Maka akan ada yang kita sebut dinasti Bani Umayyah. Tsumma yarfa'uha insya'allahu ayyarfa'uha. Lalu Allah mengangkatnya. Tsumma takunu mulkan Jabariyah. Lalu muncul lagi kerajaan baru yang disebut dinasti Bani Abbasiyah. Fatakuna masyaallahu takun. Tsumma yarfa'uha. Lalu Allah akan mengangkatnya. Tsumma yakunu khilafata ala minhajin nubuwah. Nanti setelah dinasti Abbasiyah habis, Ottoman habis, kemudian sekarang tidak ada khalifah. Di Islam tidak ada khalifah karena sudah berubah menjadi kerajaan-kerajaan. Ya, kerajaan-kerajaan. Sudah tidak ada khalifah, adanya kerajaan-kerajaan. Nanti kata Rasulullah, ya. Nanti kata Rasulullah, takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan muncul lagi kekhalifahan yang berdasarkan
minhaj nubuwah yang kita sebut Imam Mahdi. Kapan? Ya ditunggu aja ya. Tidak usah bikin, nanti akan muncul dia di akhir zaman. Kadang-kadang ada yang memprediksi, tahun sekian akan muncul. Itu jangan pada dipercaya Bapak sekalian. Karena Nabi tidak pernah menunjukkan tahun sekian. Nabi cuma memberikan ciri-cirinya nanti begini. Ada kadang-kadang yang menyampaikan, terjadi habis ini nanti lihat. Ternyata tidak begitu. Nanti bikin cerita baru lagi. Ya, jadi Nabi itu dia memberikan kepastian kapan, di mana dan sebagainya. Dia cuma memberitahu ciri-cirinya nanti begini. Nah, falamma qama Umar ibn Abdul Aziz wa kana Yazid bin Nu'man bin Bashir sahibati faqatabatu ilaihi bihadzal hadis udzakiruhu iya. Maka ketika itu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan saya menulis hadis ini kepadanya. Faqultu lahu inni arju ayyakuna amirul mu'minin yakni Umar. Nah, saya berharap nanti yang menjadi khalifah yang baik ini salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Fa'udkhila kitabi ala Umar bin Abdul Aziz fasurra bihi wa ajabahu. Maka dia di Umar waktu itu belum jadi khalifah, tapi sahabat sudah menulis surat, saya berharap kamu adalah khalifah yang dimaksud khalifah yang baik. Ternyata suatu saat Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba mendapat mandat untuk menjadi khalifah dari raja sebelumnya. Maka kemudian dia heran dengan surat itu, bisa yang memprediksi sampai seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari beberapa hadis dan paparan yang saya temukan, ya, di materi itu dan ternyata cocok dengan hadis yang dimaksud dengan khalifah ala minhajin nubuwah itu berdasarkan sebuah hadis, ya, dalam hadis Abu Daud dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi, Imam Mahdi yang nanti menjadi khalifah nubuwah itu adalah min introfi, dia dari keturunan saya, waladi Fatimah, anaknya Fatimah. Yaitu nanti dari Hasan Husain itu kemudian turun nanti akan ada seorang keturunan Nabi bernama Muhammad bin Abdullah dan dia yang disebut Imam Mahdi. Nah, bahkan kalau di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Imam Mahdi ini adalah mirip wajahnya dengan saya, ya, kemudian peraganya juga mirip dan dia akan memerintah umat Islam waktu itu sampai bisa mengalahkan Dajjal yang disokong oleh Yahudi, dari Imam Mahdi disokong oleh umat Islam, ternyata hampir kalah. Maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang dibopong oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, di Menara Putih di Palestina, dan dia akan membunuh Dajjal di sana. So dijelaskan semua di Kitabul Fitan, Rawat Tirmidzi. Sama di Jatimam sana ada kajiannya setiap Jumat malam Sabtu tentang tentang Kitabul Fitan, Asratus Sa'at, detik-detik menjelang kiamat. Itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sudah 45 menit saya menemani panjenengan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau diskusi, mau bertanya juga silakan, saya jawab semampu saya. Kalau misalnya depending ya, kalau saya tidak mampu jawab depending. Kalau tanya jangan susah-susah ya. Kemarin ada titipan pertanyaan dari WA di WA saya. Bagaimana hukumnya mengedarkan kotak amal? Kotak amal ketika imam berkhutbah. Jadi kalau di Taqwa kemarin ada kajiannya di Sahih Muslim Kitabul Jumu'ah, sudah saya jelaskan bahwa ketika khatib sudah mengucapkan salam, maka malaikat itu menutup buku catatannya sehingga dia tidak lagi menulis orang yang datang setelah khatib salam.
Berarti orang yang datang ketika khotib salam itu tidak dapat pahala Jumat, hanya dapat menggugurkan kewajiban saja. Tidak dapat pahala Jumatan. Ya, dia hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka malaikat mendengarkan khotib. Dalam hadisnya demikian. Maka kita tidak boleh sedikit pun bermain kerikil, main HP, atau mungkin di situ jangan ribut, atau mengedarkan apa saja perbuatan kita itu tidak boleh. Ketika khotib berbicara maka kita harus mendengarkan Islamic, mendengarkan fokus pada itu. Kalau tidak kita bermain batu dan kerikil dan sebagainya maka dikatakan lagaunan. Lagau itu lahan, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu juga membatalkan pahala sholat Jumat. Nah, sia-sia kalau Jumatnya hadir tapi tidak dapat. Maka saya sarankan kalau mengedarkan otak itu sebelum khotib naik. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Nah, kalau panjenengan tidak mengedarkan taruh di depan pintu itu bisa masuk hadis itu juga tidak apa-apa. Karena itu titipan pertanyaan kemarin yang minta dijawab, ya, saya jawab. Yang lain monggo dipersilakan. Nggak apa-apa, Pak. Ya, hanya khusus Jumat. Nah, monggo, Kak Ridho. Ya, makasih Ustaz Fajar terkait dengan penjelasan hari ini. Saya mensyukuri nikmat Allah tentang tambahan ilmu. Yang ingin saya tanyakan berkaitan yang sering dikutip kaitannya bahwasanya Islam itu sendiri itu sudah mengawali tentang harmonisasi kepemerintahan pada masa Rasul. Karena di sana berbagai macam suku, bukan hanya Yahudi, berbagai macam-macam. Nah, yang ingin saya tanya bentuknya seperti apa pada masa Rasul sendiri? Karena tadi kan setelah Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan begitu Ali. Sehingga dulu pernah Pak Mahfud MD itu sebagaimana ketika teman-teman dari yang lain ini memunculkan yang disebut Khalifah itu tadi, dia yang mana yang diharapkan? Karena pada fase Khalifah awal saja sudah seperti itu tadi. Terima kasih. Nah, jadi yang dimana disebut harmonisasi. Nah, kalau kita belajar sejarah itu ada yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bukan perjanjian dalam Islam, tapi dia bahkan orang Yahudi, Nasrani yang hidup di situ semua dilindungi. Itu tidak ada yang lebih baik piagam perjanjian damai melebihi Piagam Madinah. Bahkan itu yang diadopsi oleh PBB itu, ya. Itu menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah mereka sudah menghargai hak dan kewajiban. Mereka bahkan tidak memaksakan orang masuk ke dalam agama Islam. Kalau mau masuk Islam silakan, kalau tidak berarti jadi kafir dhimmi yang dia punya kewajiban membayar pajak, gitu ya. Kafir dhimmi membayar pajak. Namun sebenarnya pajak itu lebih kecil daripada zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam. Itu bukti bagaimana Rasulullah dan para sahabat khulafaur rasyidin itu betul-betul menjaga harmonisasi, bukan hanya dalam Islam tapi bahkan seluruh yang lain. Bahkan di Masjidil Aqsa itu nggak bisa damai, ya. Karena siapa yang memimpin di situ jadi masalah validasi yang lain. Begitu zaman Umar bin Khattab itu damai benar. Nah, kalau sekarang siapa yang memimpin di situ? Ya melanggar, karena di situ tempat suci dari tiga agama. Yahudi ya tempat sucinya di situ, Muslim tempat suci di situ, orang Nasrani juga tempat suci di situ. Sehingga di situ rebutan. Ini adalah tempat paling bersejarah bagi agama-agama samawi, ya, agama samawi baik dari Muslim, Yahudi maupun Nasrani. Nah, ketika di zaman Umar bisa di Islam yang berkuasa bisa menjadi tempat yang damai dengan mengadopsi harmonisasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu mengakui hak dan kewajiban serta tidak boleh dia semena-mena. Karena dia, iya, sama-sama. Yang lain silakan. Ibu-ibu mungkin. Cukup? Nah, jazakumullah banyak digelar mohon yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat
Jadi Bapak Ibu sekalian jangan gugup dengan kata khalifah atau khilafah. Jangan gugup dengan kata-kata itu karena khilafah atau nubuwah hanya terjadi 4 orang saja. Setelah itu namanya muluk kerajaan, tapi gelarnya khalifah. Kalau dengan iseng-iseng coba buka gelarnya Sultan Hamengkubuwono, di situ ada kata khalifah itu. Khalifah yang di situ dimaksud pengganti dari raja setelahnya. Jadi khilafah nubuwah hanya terjadi 4 generasi itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lebihnya namanya kerajaan. Dan nanti khilafah nubuwah akan kembali, tapi sudah dipastikan bahwa dia adalah Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Allahu a'lam bishawab. Nanti ketika Nabi Dajjal sudah muncul, Yahudi sudah menguasai dunia, dan nanti Imam Mahdi akan memimpin orang Islam, serta nanti akan terjadi perang akhir zaman, perang terakhir antara Islam dan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal dan Imam Mahdi. Orang Islam dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa para senjata tidak mempan? Karena Nabi Isa itu ketika dia menghembuskan nafas, maka sejauh mata memandang orang nangis menunggu dia dari mana. Ada yang bisa mengalahkan Nabi Isa itu. Karena saya pernah mengatakan bahwa orang Islam yang tidak percaya kalau nanti Nabi Isa atau Yesus turun, itu berarti dia tidak paham dengan dalil. Nabi Isa akan turun untuk membantu Imam Mahdi. Dan yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.